Aku dirongrong. Kalian menginginkan Soekarno jatuh. Berbicara mengenai tumbangnya kekuasaan Soekarno, tak bisa dilepaskan dari beberapa rentetan peristiwa penting dan aktor utama yang terlibat di dalamnya. Salah satu aktor utama itu adalah Soeharto. Ya, dialah pemain utama dalam menumbangkan rezim Orde Lama. Namun, tidak dengan tangan kosong. Dia memiliki senjata yang sangat canggih dan efisien dalam memuluskan kudeta merangkaknya. Senjata itu adalah Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret 1966. Tidak bisa diremehkan. Dengan Super Semarnya, perlahan tapi pasti, dapat menumbangkan kekuasaan yang sangat kuat yang bertahan hingga 22 tahun lamanya. Bahkan juga mengakibatkan terbunuhnya jutaan orang. Terlepas dari fakta, di manakah keberadaan naskah asli Super Semar, video ini akan fokus mengulas dan mengulik sisi lain di balik lahirnya Super Semar, kekisruhan dan pertarungan politik antara Soeharto dan Soekarno, serta tumbangnya rezim Orde Lama. Untuk memahami peristiwa Super Semar, kita harus memahami kondisi ekonomi, sosial, hingga politik pada masa itu. Tidak seperti dalam lirik lagu ciptaan Bung Karno. Siapa bilang Bapak dari Blitar? Bapak kita dari Prambanan. Siapa bilang rakyat kita lapar? Indonesia banyak makanan. Lirik lagu tersebut tidak sepenuhnya benar dan memang tidak mencerminkan kondisi Indonesia kala itu yang sudah parah. Bukannya fokus untuk melakukan pembangunan strategis dan mensejahterakan rakyatnya. Justru rezim Orde Lama membawa Indonesia dalam ambang kehancuran. Dalam kondisi ekonomi misalnya, Presiden Soekarno hanya memprioritaskan pengeluaran negara hanya untuk perang dan ambisi-ambisinya yang dinilai tidak efisien. Bahkan dengan hutang sekalipun. Di tahun 1965, kurs rupiah merosot tajam. Dari Rp186 per dolar menjadi Rp14.000 per dolar. Dan inflasi mencapai 650%. Hyperinflasi ini sudah tidak dapat diselamatkan. Sebagai akibatnya, harga bahan pokok mulai naik membumbung tinggi. Kelaparan dan kemiskinan merajalela. Dengan kondisinya yang membuat rakyat menderita, lantas mengapa rakyat Indonesia hanya diam saja? Masyarakat Indonesia sebenarnya sudah muak dengan kondisi ini. Namun mereka takut jika bersuara akan ditangkap.
Apalagi Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai partai loyalis Soekarno semakin hari semakin brutal. Siapapun yang menghalangi PKI dan tidak mendukung ambisi Soekarno serta cita-cita revolusi Soekarno, maka dianggap sebagai pemberontak. Begitulah kondisi Indonesia pada waktu itu. Apalagi hal ini diperparah dengan kondisi politik yang sudah kacau. Presiden Soekarno mulai tidak mampu menyeimbangkan dua pilar kekuatan yang dibutuhkan Soekarno, yakni Partai Komunis Indonesia atau PKI dan militer Angkatan Darat. Dari tahun 1960-an, keduanya saling serang satu sama lain untuk memperebutkan kekuasaan di samping Soekarno. Akibat hal ini fatal. Berkat perselisihan antara PKI dan Angkatan Darat, serta karena munculnya berbagai isu seperti isu dokumen Gilchrist dan isu Dewan Jenderal, kondisi istana pun mulai gempar. Dengan inilah PKI mulai melancarkan gerakan mendahului untuk menculik para jenderal yang dianggap Dewan Jenderal. Cepat atau lambat, jenderal-jenderal itu terus menghimpun kekuatan. Dan saya tidak ingin kalah cepat. 1 detik pun kita tidak boleh kalah. Hubungi kawan-kawan. Setuju, jenderal itu antek-antek imperialis PIA yang punya rencana jahat. Sebagai prajurit, kita berkewajiban menggagalkan rencana Keblinger itu. Rencana tidak benar itu. Kita harus menculik jenderal itu, hidup atau mati. 30 September 1965, pasukan militer Cakrabirawa pro PKI yang dipimpin Letnan Kolonel Untung akhirnya menculik 7 jenderal yang dianggap Dewan Jenderal untuk dihadapkan kepada Presiden Soekarno. Fatalnya, seluruh target kecuali Jenderal Nasution dibunuh dengan keji, baik dibunuh di rumahnya maupun dieksekusi di lubang buaya. Operasi penculikan yang dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S ini telah menewaskan 6 jenderal Angkatan Darat dan 1 letnan. 3 days after the murders, the bodies of the dead generals are discovered in a well. President Sukarno has appointed General Suharto to restore security. Suharto personally witnesses the exhumation. Tak lama setelah pengumuman operasi G30S melalui RRI, pimpinan Angkatan Darat diambil alih oleh Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat, Maijen Soeharto. Sang pemain utama pun muncul. Dari sini, Maijen Soeharto mulai memimpin untuk melancarkan penumpasan dan penangkapan para pelaku G30S. Tak lama setelah G30S terjadi, Maijen Soeharto pun mulai memanfaatkan situasi. Dengan cepat, Markas Angkatan Darat mulai menerbitkan berita mengenai G30S, bahwa dalang daripada operasi G30S itu adalah PKI. Kabar itu pun mulai menyebar ke seluruh penjuru negeri. Akhirnya, seluruh aktivis dan mahasiswa di Jakarta mulai melancarkan demonstrasi agar supaya pemerintah segera membubarkan PKI. Inilah saatnya para aktivis mulai tampil untuk menyuarakan berbagai tuntutan. Demonstrasi pun berlangsung hingga berbulan-bulan. Ironisnya, bukannya meredakan situasi, Presiden Soekarno justru mengabaikan berbagai tuntutan para demonstran, dan yang lebih fatalnya lagi, Soekarno enggan meluruskan sama sekali siapakah dalang Gestapo itu. Dengan demikian, rakyat sudah mulai muak dan mulai tidak percaya lagi dengan Soekarno. Hal inilah yang akan memperumit situasi, dan hal ini pula lah yang akan membuka gerbang dilahirkannya Super Semar. Hari demi hari, demonstrasi semakin membludak. Hingga tahun 1966, demonstrasi semakin membesar.
Kali ini, para aktivis dan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI dan HMI mulai melebarkan berbagai tuntutannya, yakni Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Di antaranya, bubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI, rombak Kabinet Dwikora, dan turunkan harga kebutuhan pokok. Seluruh tuntutan ini menjadi masuk akal karena kondisi ekonomi serta kondisi politik yang kacau yang dianggap oleh masyarakat disebabkan oleh PKI dan Soekarno. Ironisnya, lagi-lagi berbagai tuntutan itu diabaikan Presiden Soekarno. Bahkan pada waktu itu, para demonstran bukan lagi menuntut Tritura, tapi mulai menuntut agar Soekarno mundur dari jabatannya. Ganyang Soekarno, adili Soekarno, dan runtuhkan Orde Lama. Ganyang Soekarno! Ganyang Soekarno! Hancurlah Orde Lama! Hancurlah Orde Lama! Melihat kondisi ini, satu sisi, Maijen Soeharto bisa saja menjadikan kesempatannya untuk meruntuhkan rezim Soekarno. Namun, di sisi lain, dia tidak terburu-buru dan sebenarnya Maijen Soeharto lebih tahu kondisinya daripada siapapun. Dengan demikian, Soeharto masih memberi kesempatan kepada Presiden Soekarno agar mengabulkan salah satu tuntutan rakyat. Beberapa kali, Maijen Soeharto membujuk Soekarno agar membubarkan PKI. Namun, Soekarno keras kepala. Dengan alasan apapun, dia enggan membubarkan PKI. Padahal, dilihat dari segi apapun, pamor PKI mulai runtuh. Dan PKI dinilai sebagai partai yang menakutkan. Kamu bicara soal pembubaran PKI. Itu soal gampang. Dengan satu kalimat saja PKI dapat aku bubarkan. Tapi apa dengan itu persoalan akan selesai? Tidak. Malahan akan timbul persoalan yang lebih rumit. Tapi Pak, kita bisa mengajak rakyat bersama-sama menghadapi bahaya gerakan di bawah tanah komunis itu. Kita pisahkan rakyat yang anti dari yang pro komunis. Kau seorang prajurit, tugasmu menjalankan apa yang aku perintahkan. Karena bujukan itu ditolak, akhirnya Maijen Soeharto mulai melancarkan beberapa langkah politik yang oleh sejarawan dinilai sebagai langkah taktis untuk melancarkan kudeta merangkak. Dalam hal ini, tujuan sementara adalah Super Semar. Kali ini, Maijen Soeharto bukan membujuk atau meminta untuk membubarkan PKI, tapi agar kekuasaan Soekarno segera berakhir. Sempat pada tanggal 9 Maret 1966, Maijen Soeharto mengirim utusan 2 orang pengusaha yang dekat dengan Bung Karno, Hashim Ning dan Dasaat untuk menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor. Mereka meminta kepada Presiden Soekarno agar kekuasaan sehari-hari diserahkan kepada Maijen Soeharto. Sedangkan presidennya tetap Presiden Soekarno, meski hanya sebatas simbolis saja. Namun, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Soekarno. Untuk yang pertama kalinya, akhirnya Soekarno mulai curiga dengan Soeharto. Namun, dia tetap pasif dan menunggu keadaan membaik. Namun, hal itu tidak pernah terjadi. Demonstrasi semakin membludak. Bahkan, bentrokan terjadi antara aktivis pro-Soekarno seperti GMNI dan aktivis anti-Soekarno seperti HMI dan KAMI. Bahkan, dikabarkan sebelumnya, di bulan Februari 1966, satu mahasiswa, Arif Rahman Hakim, ditembak mati oleh pasukan Cakrabirawa saat demonstrasi sedang berlangsung. Melihat kondisi ini, Maijen Soeharto sangat tahu apa yang seharusnya dilakukannya sekarang. Bujukan kepada Soekarno yang dinilai keras kepala tentunya sia-sia. Akhirnya, Soeharto menggunakan langkah yang lebih keras lagi. Kali ini, Maijen Soeharto bersama pasukan Angkatan Daratnya mendukung para demonstran dengan dalih mendukung dan mendengarkan pendapat rakyat. Atas jaminan militer Angkatan Darat, akhirnya
menjelang bulan Maret 1966, para demonstran mulai berani mengepung istana. Dikabarkan pada waktu itu, di tanggal 11 Maret 1966 pagi hari, selain dikepung oleh para mahasiswa, pasukan tak dikenal yang dinilai pasukan RPKAD juga mengepung Istana Merdeka Jakarta. Pada waktu itu, Soekarno sedang mengadakan rapat kabinet Dwikora yang tidak dihadiri Maijen Soeharto di dalam istana tersebut. Mendengar kabar mengenai pengepungan itu, Soekarno khawatir. Akhirnya, Soekarno bersama Wakil Perdana Menteri I Dr. Subandrio dan Wakil Perdana Menteri III Khairul Saleh terbang ke Istana Bogor menggunakan helikopter. Mendapati laporan intelijennya mengenai kondisi Soekarno saat itu, Maijen Soeharto yang saat itu berada di rumahnya karena alasan sakit, kemudian mengutus 3 jenderal Angkatan Darat untuk menemui Presiden Soekarno. Mereka adalah Brigjen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud. Mereka tiba di Istana Bogor di hari yang sama pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Pada waktu itu, mereka menceritakan tentang keadaan genting negara dan meminta mandat kewenangan, yang mana sudah direncanakan dengan rapi oleh Maijen Soeharto. Mereka menegaskan jika Maijen Soeharto bisa mengendalikan keadaan dan mengembalikan stabilitas negara dengan syarat Maijen Soeharto diberikan mandat surat perintah atau surat kuasa untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Surat mandat itu dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar 1966. Menurut sejarah versi Orde Baru, Super Semar itu berisi perintah khusus atau perintah atas nama Presiden Panglima Tertinggi Revolusi agar mengambil tindakan yang dianggap perlu demi terjaminnya keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi kepada Maijen Soeharto. Kalian sendiri tahu, tentara ikut demonstrasi, Angkatan Darat ikut demonstrasi untuk menjatuhkan aku. Amir, kamu tidak perlu menutup-nutupi. Aku tahu semuanya. Bicara terus terang sajalah. Kalian menginginkan Soekarno jatuh. Itu tidak benar, Pak. Dengan berbagai kondisi dan tekanan yang luar biasa yang dirasakan sang presiden, akhirnya dengan terpaksa Presiden Soekarno menandatangani surat perintah atau Super Semar sebagai mandat untuk Maijen Soeharto. Tak lama setelah itu, ketiga jenderal utusan Soeharto itu membawa surat perintah atau Super Semar itu ke Jakarta dan tiba di tangan Soeharto pada tanggal 12 Maret 1966 sekitar pukul 1.00 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, berdasarkan mandat Super Semar, maka pangkat Soeharto naik menjadi Letnan Jenderal. Dan dengan itulah dia diangkat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat sekaligus Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Pangkop Kamtib. General Suharto had effectively wrested control of the Indonesian state. His takeover was reported as a gentlemanly affair in the London Observer and welcomed in the New York Times, which hailed Suharto as a gleam of light in Asia. Bagi Soeharto, ini adalah langkah awal untuk meruntuhkan kekuasaan Soekarno. Sementara bagi Soekarno, mungkin inilah langkah terbaik untuk saat ini. Namun, pada faktanya tidak sama sekali. Lonceng keruntuhan Soekarno sudah terdengar. Dengan adanya Super Semar, kita akan mengetahui dengan jelas langkah kudeta merangkak serta pertarungan politik antara Soekarno dan Soeharto yang sangat kentara di kemudian hari. Super Semar memiliki kekuatan hukum yang mengikat semua pihak. Bahkan, Soekarno sendiri tidak bisa membatalkan instruksi dari surat tersebut. Dalam pandangan Soekarno, surat mandat Super Semar ini mungkin saja bisa meredakan situasi yang sudah memanas.
Namun, ternyata tidak. Justru sebaliknya. Bukannya meredakan situasi, justru menjadi pesta huru-hara yang membuat Soekarno pelan tapi pasti runtuh dari kekuasaannya. Tidak sampai 24 jam setelah mandat Super Semar ditandatangani, Maijen Soeharto pun melancarkan langkah pertama, yakni membubarkan PKI. 12 Maret 1966, Letjen Soeharto melalui keputusan Presiden nomor 1/3/1966 perihal pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI secara resmi membubarkan PKI karena dianggap sebagai dalang peristiwa G30S. Fatalnya, bukan hanya pembubaran PKI. Secara tidak resmi, Soeharto memerintahkan seluruh pasukannya serta seluruh aktivis, mahasiswa, serta ormas-ormas dari berbagai kalangan agar memburu, menangkap, atau membunuh setiap anggota maupun simpatisan PKI, bahkan orang yang dituduh berafiliasi dengan PKI. Peristiwa banjir darah pembantaian PKI ini terjadi di seluruh Jawa, Sumatera, hingga Bali. Sampai dengan tahun 1968, dikatakan jumlah orang yang tewas sebanyak 2 juta orang. Kini, dendam Angkatan Darat pun tertunaikan. Akibat hal ini, Soekarno sangat khawatir. Bagaimana mungkin pertumpahan darah sesama bangsa Indonesia terjadi? Akhirnya, pada tanggal 13 Maret 1966, Presiden Soekarno mengirim surat Super Tasmar atau surat perintah 13 Maret kepada Soeharto agar segera menghentikan pembubaran dan perburuan PKI. Menurut Soekarno, pembubaran PKI ini bukan wewenang Soeharto. Bahkan, Soeharto mengatasnamakan Presiden Soekarno atas pembubaran PKI. Namun, surat itu tak digubris sama sekali oleh Soeharto. Bahkan, Soeharto kian terus melakukan sejumlah manuver yang terus-menerus melemahkan posisi Soekarno sebagai presiden. Today, some academics estimate up to 1 million Indonesians may have been murdered. Terus yang memimpin pembantaian, Sarwo Edi, pernah menyampaikan pada seseorang 3 juta. Tapi jumlah yang jelas tidak ada yang tahu sampai sekarang. Seminggu setelah pembubaran PKI, 18 Maret 1966, Letjen Soeharto melalui SK Presiden nomor 5 menangkap 15 orang menteri loyalis Soekarno yang dianggap terkait PKI dan yang terlibat G30S 1965. Assembled was a special military tribunal. On trial was Dr. Subandrio, next to Sukarno the most powerful man in Indonesia. He was Deputy Prime Minister, Foreign Minister, head of the State Secret Police, boss of the anti-American State News Agency. He was also President Sukarno's closest friend and confidant. His trial was particularly significant because it helped establish that Sukarno himself clearly had a role in the communist coup. Untuk mengisi pos menteri yang kosong, Letjen Soeharto mengangkat 5 menteri daripada kroni Soeharto sendiri. Dengan demikian, pada tanggal 27 Maret 1966, Presiden Soekarno dengan terpaksa mengumumkan kabinet baru bentukan Soeharto. Kini, semuanya di bawah kendali Soeharto. Dan akhirnya, pembersihan loyalis Soekarno pun kian meluas terjadi di kalangan militer maupun birokrasi pemerintahan. Sehari setelah pengumuman kabinet baru ala Soeharto, pada tanggal 28 Maret 1966, dengan alasan karena terlibatnya operasi G30S, Letjen Soeharto membubarkan pasukan pengawal Presiden Soekarno atau pasukan Cakrabirawa. Kini, seluruh elemen yang mendukung Soekarno, baik di pemerintahan maupun di militer, hampir tidak ada lagi. Secara praktis, kendali pemerintahan berada di tangan Soeharto. Dengan demikian, Soeharto hanya perlu melancarkan serangan terakhirnya dalam pertarungan politik ini. I, Presiden
President, Supreme Commander of the Armed Forces of the Republic of Indonesia, appoint Major General Suharto. Sejak diluncurkan, Super Semar telah membuat perubahan besar pada orientasi berbagai kebijakan politik di Indonesia, terlebih di dalam pemerintahan Soekarno. Sejak itulah, perlahan tapi pasti, kekuasaan Soekarno dipreteli. Seluruh kendali pemerintah, militer, hingga wewenang presiden mutlak berada di bawah kendali pengemban Super Semar, Panglima Pangkop Kamtib, Letjen Soeharto. Sementara itu, Presiden Soekarno hanya menjadi pemimpin simbolis saja. Meski begitu, Soeharto dengan sadar jika suatu waktu Super Semar bisa saja dicabut Soekarno di kemudian hari. Maka dari itu, untuk memperkuat legitimasi Super Semar, Letjen Soeharto pun membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS untuk menetapkan Super Semar sebagai mandat resmi yang tidak bisa diganggu-gugat. Selain daripada itu, MPRS yang pada waktu itu diisi oleh kroni Soeharto dan diketuai oleh Jenderal A.H. Nasution digunakan untuk mengadili Presiden Soekarno dalam sidang istimewa. Dengan demikian, serangan terakhir Soeharto hanya menunggu waktu saatnya tiba. 20 Juni hingga 5 Juli 1966, MPRS menggelar sidang istimewa untuk Presiden Soekarno dengan menuntut penjelasan resmi Soekarno terkait mismanajemen rezim demokrasi terpimpin dan termasuk peran Soekarno dalam G30S selaku Presiden Indonesia. Dengan judul Nawaksara, di hadapan MPRS, Presiden Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawabannya selama menjadi presiden. Sesuai namanya, pidato Nawaksara itu mengurai masalah nasional selama masa demokrasi terpimpin. Jadi saya mau beri nama pertama dengan perkataan Nawa. Nawa apa? Ya karena saya tulis, saya mau beri nama Aksara. Terus Nawa Aksara. Atau disingkatkan Nawaksara. Namun, pidato atau pembelaan Soekarno itu ditolak mentah-mentah oleh MPRS. Bahkan, pada saat yang sama, MPRS menetapkan TAP MPRS mengenai ratifikasi Super Semar dan pelarangan ideologi Marxisme Komunisme. Kini, tidak ada lagi yang bisa dilakukan Soekarno. Secara memalukan, Soekarno harus memuji Soeharto sebagai pengemban Super Semar yang telah melakukan tugasnya dengan baik. Surat perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Saya mengucap terima kasih kepada Jenderal Soeharto akan hal ini. Bagaimanapun, inilah yang terbaik bagi Soekarno untuk menghindari perpecahan. Sempat, perwira-perwira dari Divisi Brawijaya, Angkatan Laut, dan kalangan polisi Jawa Timur yang masih menaruh hormat kepada Presiden Soekarno telah bersiap siaga untuk membela Bung Karno guna melawan Soeharto dan antek-anteknya. Namun, Soekarno yang sangat gandrung pada doktrin persatuan dengan tegas menolak melawan balik kepada Soeharto. Soekarno tidak ingin adanya perang saudara, yang mana ditakutkan pula akan dijadikan kesempatan kaum imperialis untuk menjajah kembali Indonesia. Soeharto sangat mengetahui akan hal itu. Maka, Letjen Soeharto sebagai pengemban mandat Super Semar lantas melarang semua orang, termasuk pendukung Soekarno, untuk berkunjung atau menjenguk Presiden Soekarno.
para perwira yang dianggap masih setia pada Soekarno diberi beberapa pos jabatan yang menguntungkan Soeharto. Bahkan, Soeharto juga menunjuk anggota baru DPR GR yang sejalan dengannya untuk memuluskan pelengseran Presiden Soekarno melalui mekanisme sidang MPRS di kemudian hari. Dan benar saja, 22 Oktober 1966, MPRS mengirim nota kepada Presiden Soekarno untuk melengkapi pertanggungjawabannya sebagai presiden. Akhirnya, pada tanggal 10 Januari 1967, Presiden Soekarno mengirim nota penjelasan yang diminta MPRS. Dalam nota berkepala pelengkap Nawaksara itu, Soekarno menyebut 3 alasan terjadinya G30S 1965, yakni kebelingernya pemimpin-pemimpin PKI, kelihayan subversi neokolonialisme dan neoimperialisme, dan adanya oknum yang tidak benar. Namun, lagi-lagi MPRS menilai penjelasan Nawaksara itu tidak memuaskan, dan bahkan kemudian Ketua MPRS Jenderal A.H. Nasution menolak pelengkap Nawaksara Bung Karno. Bisa dikatakan, pelengkap Nawaksara itu adalah usaha terakhir Presiden Soekarno untuk mempertahankan diri sebagai presiden. Namun, naas, pertahanan Soekarno kini sudah dijebol dan hanya menunggu saatnya tiba, dia meninggalkan istana. 21 Januari 1967, MPRS mengeluarkan sikap resmi dan menyatakan bahwa Presiden Soekarno alpa memenuhi ketentuan konstitusional. 2 hari kemudian, Letjen Soeharto memberi Soekarno pukulan telak dengan memerintahkan ABRI untuk mengultimatum Presiden Soekarno pergi dari istana. Kala itu, opsi yang tersisa bagi Soekarno adalah mundur dari jabatan presiden secara sukarela atau dijatuhkan oleh MPRS dengan tidak hormat. Akhirnya, dengan berat hati, Presiden Soekarno pun bertekuk lutut dan bersedia meninggalkan istana secara sukarela. 22 Februari 1967, di Istana Negara dengan disaksikan Soeharto selaku Ketua Presidium Kabinet Ampera dan para menteri, Presiden Soekarno secara terpaksa mengumumkan kesediaannya menyerahkan kekuasaan eksekutif kepada pengemban Super Semar, Letjen Soeharto. Akhirnya, pada tanggal 12 Maret 1967, MPRS melantik Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden kedua. Orde Lama yang dipimpin Soekarno pun tumbang seketika. Dengan demikian, lahirlah Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto. Sejarah mencatat, Soeharto dengan senjata Super Semarnya berhasil meruntuhkan Soekarno dari kekuasaannya hanya dalam waktu 1 tahun lebih 1 hari.